Medio. Tantangan itu kan akan memancing reaksi kita kan, dan bagaimana kita merespon tantangan itu yang akan membentuk karakter kita juga. Kita punya ego ya. Nah kadang-kadang kalau kita terlalu berpegang pada ego gitu, kita jadi nggak mau dengar orang lain, dan itu bisa bahaya untuk seorang wartawan gitu. Karena kita harus terbuka untuk melihat berbagai informasi dan mendengar informasi, dan melihat sebuah fenomena itu kita harus terbuka dengan berbagai informasi itu. Nggak boleh pakai kacamata kuda. Hai Sobat Medio, balik lagi nih bareng gue Risti dan juga dan Ellen di sini. di episode Obsessive Let Talk. Nah, di segmen Let Talk kali ini kita akan menggali berbagai perspektif dari para leader tentang kepemimpinan dan juga inovasi-inovasi mereka. Nah, sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Kalau leadernya biasanya business owner atau leader di corporate. Yeah. Nah, kali ini kita kedatangan Kepala Das Politik dan Hukum dari Harian Kompas. Hai Mas Antoni Lee, welcome to Let Talk Halo, Obsessive. Selamat datang, Halo, Risti. Mas Anton. Nah, kalau yang kali ini Kepala Das, kalau di jurnalis tuh, kalau profesi jurnalis di media tuh seperti apa sih ya leadershipnya? Mungkin kita pengen akan gali nih bareng ngulik sama Mas lebih Anton. jauh. Nah, sebelum kita gali lebih jauh pengalamannya Mas Anton juga, mungkin sedikit background boleh cerita sama sobat Medio nih, Mas Anton. Mungkin gimana ceritanya bisa nyemplung ke jurnalis gitu ya, apalagi sekarang di politik gitu. Ya. Dasnya. Ya awalnya kecemplung, bener tadi saya kecemplung gitu, karena saya backgroundnya hubungan internasional. Pasti ketika kuliah HI itu bayangan awalnya itu kalau nggak jadi diplomat ya kerja di international NGO gitu ya. Nah tapi ya garis tangan kali ya, garis tangan, Takdir. garis tangan gitu. Jadi ada satu ketika kira-kira sekitar sebulan lah ya, saya udah lulus gitu ya, udah wisuda gitu. Terus tiba-tiba ada teman saya yang kontak gitu. Coba deh tuh ada lowongan wartawan Kompas. Oh gitu ya. Tapi tutupnya besok katanya. Jadi deadline-nya tuh sehari gitu. Jadi akhirnya saya coba lah, saya kirim email segala macam gitu. Dan ternyata melalui proses dan akhirnya keterima gitu. Nah keterima, dan yang menariknya itu ketika kita selesai pendidikan ya, di kontraknya itu ada tanda tangannya bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Wah. Jurnalis Nah, soalnya nih ya. itu menantang tuh kan. Ya akhirnya berproses gitu, ya keterusan sampai sekarang gitu, karena merasa ada value-nya dan ada perks yang didapatkan dari bekerja sebagai wartawan gitu. Bisa ngobrol dengan orang banyak, backgroundnya macam-macam gitu. Misalnya pagi-pagi kita bisa ngobrol sama orang yang underprivileged gitu, yang hidup di jalan gitu ya. Tapi pada malam harinya bisa ngobrol dengan kepala daerah gitu, misalnya dengan politisi pejabat gitu. gitu Jadi ya. range pertemuannya itu bisa sangat beragam gitu, dan ya kita jadi mengenal banyak orang, banyak karakter gitu. Dan yang paling menarik sih dan akhirnya membuat saya bertahan sampai kira-kira berarti sekarang udah berapa lama ya? Saya masuk Kompas 2006. Dari 17 tahunan lah ya, 17 tahun lah ya. Ya karena ada dampak yang saya rasa bisa berguna untuk orang gitu. Berguna untuk orang yang langsung maupun nggak langsung. Yang langsung misalnya, saya tuh dulu penugasan awal kan di Semarang ya. Di Semarang itu di Gang Lombok. Ini udah ada yang pernah ke Semarang belum? Belum. Oh belum pernah ya? Oke. Mungkin sobat media Jadi, udah. kalau teman-teman ke Semarang tuh ada namanya Pecinan di Semarang gitu ya. Nah di situ ada satu area wilayah gitu disebutnya Gang Lombok gitu. Nah itu terkenal ada makanannya enak-enak sih di situ. Nah tapi di situ juga ada sekolah gratis. Bos bantuan operasional sekolah itu kan berada 2005 ya. Nah si sekolah gratis ini udah ada sejak 1950. Wah. Jadi orang-orang Tionghoa di sana, nah mereka tuh mengumpulkan dana gitu ya, terus mereka bikin sekolah gitu. Nah dan yang sekolah di situ adalah orang-orang yang nggak mampu dan latar belakangnya beragam gitu, Beragam. untuk umum. Awalnya TK dan SD gitu. Jadi saya nulis soal itu, saya nulis soal sekolah itu. Sosok sih awalnya, sosok di halaman 16 tuh ya, kalian Kompas halaman 16, sosok
Om Tan. Sekarang udah meninggal orangnya. Nah, dia waktu saya wawancara tuh umurnya udah mungkin 76 ya. 76 tahun gitu. Ya udah saya tulis sosoknya, kemudian bagaimana sekolah itu membantu orang gitu. Begitu tulisan itu terpublish gitu, saya ditelepon dari Jakarta. Ini banyak nih pembaca yang nanya soal itu. Mereka mau kasih sumbangan. Jadi akhirnya banyak tuh orang-orang yang nyumbang gitu, bantu sekolah itu. Itu kayak rasanya tuh nyes gitu ya. Kita hanya menulis, tapi kemudian ternyata itu bisa membantu anak-anak itu gitu. Dan mereka tuh dibantu nggak hanya sekolahnya gratis, dikasih seragam, dikasih sepatu, dikasih buku, dikasih tas gitu. Itu zaman dulu ya, itu saya tulis tahun 2007 tuh. Wow. Terus belakangan ya kemudian desk-nya berubah, bergeser gitu ya. Dari yang dampak langsung jadi nggak langsung, misalnya untuk mempengaruhi kebijakan yang berpihak pada masyarakat gitu misalnya. Jadi ya akhirnya dari kecemplung jadi keterusan. Karena ngerasa kok saya ada gunanya di sini gitu. Itu kira-kira. Wah, perjalanan luar biasa. Tadi dengar ceritanya ya udah merinding duluan ya. Baru pertanyaan pertama karena memang itu sih ya. Aku juga backgroundnya dulu kuliahnya jurnalistik. Tapi nggak mau jadi wartawan. Tapi nggak mau jadi wartawan. Jadi ya kita ngobrol sama orang-orang berpengalamannya di sini aja di Obsesif gitu. Jadi memang salah satu bagian humanisme tuh yang memang ngangkat tokoh gitu dari orang nggak tahu sampai berdampak luar biasa tuh memang bikin kita value-nya sesuai lah ya sama kemanusiaan gitu. Oke, nah tadi Mas Anton juga ada cerita dari proses perjalanannya selama 17 tahun menjadi jurnalistik, pasti ada momen tersulit kan ya Mas ya? Momen tersulit apa ya? Ada nggak tuh momen Di lapangan? tersulit Pasti banyak lah ya, karena kan 17 tahun ya, tapi yang ya paling dijalanin membekas, gitu. Yang membekas misalnya ini saya gak malu sih ceritanya gitu ya, karena saya tuh nggak tahu apakah ini fobia atau apa ya. Saya tuh kalau naik mobil tuh suka mabok. Darat ya. Mabok darat, iya. darat. Jadi kalau misalnya nih saya mau berangkat besok nih ya, malamnya tuh sudah mabok, udah pusing. baru mikirin aja. Baru mikirin gue Belum di besok. dalam mobilnya udah Aduh, mabok. ini besok mau perjalanan jauh sih. Jadi ketika saya liputan itu dan daerahnya kan cukup range-nya jauh, ya saya pakai sepeda motor gitu. Kadang-kadang sampai 30 kilo segala macam gitu. Tapi oke gitu. Tapi kalau sudah naik mobil, itu saya udah langsung gitu. Jadi agak-agak sugestinya aduh ini nanti mabuk darat gitu. Nah, suatu ketika 2008 itu Kompas menyelenggarakan ekspedisi Anyar Pandarukan. Jadi 100 tahun jalan Dendels ya yang menghubungkan Pulau Jawa bagian utara mulai dari Anyar sampai ke Pandarukan. Nah, saya yang ketika itu tugas di Semarang diminta untuk ikut etapa kedua dari Semarang sampai ke Pandarukan itu. Yang terjadi adalah ketika itu ya sudah setiap kali saya masuk mobil saya langsung berusaha tidur. Waduh, itu tuh dan begitu turun dengan wajah pucat terus langsung liputan gitu. Itu tuh cobaan yang besar banget. Tapi untungnya kan kita kerja bareng dalam tim ya. Jadi liputan itu ada tim. Ya mereka ngerti gitu. Mereka membantu dan paham. Walaupun kadang-kadang suka ngeledek juga. Dan sampai sekarang kadang-kadang masih diledekin tuh. Mereka yang pernah ikut Anyar Pandarukan dan tahu cerita itu mereka kalau sampai sekarang juga kadang-kadang masih suka ngeledekin. Mabuk darat nih. Sudah selesai ya ekspedisinya. 2009 ada ekspedisi lagi. Susur Selatan Pulau Jawa. Jadi dan akhirnya apa yang saya lakukan, aduh ini gimana caranya. Nah saya tuh ada kenal orang yang dia katanya bisa hipnoterapi. Terus di hipnoterapi lah saya oleh dia gitu, diberikan sugesti. Saya nggak tahu ya apakah karena hipnoterapi memanjur atau enggak gitu. Tapi memang ketika itu saya nggak semabuk darat sebelumnya gitu. Jadi nggak sampai yang Hamin satu udah langsung aduh gimana gitu enggak. Jadi udah lebih relax gitu ya. Dan nggak harus tidur juga, udah bisa ngobrol-ngobrol di mobil gitu sepanjang ekspedisi gitu ya. Jadi nggak diem doang tuh. Nggak diem doang. Biasa Jadi kan udah kayak begitu pintu ketutup udah langsung kayak orang nggak berdaya gitu ya. Nah, ya itu salah satu tantangan yang berat. Yang lain saya pernah juga di Des Metropolitan. Waktu ya kita liputannya banyak ya kalau itu ya. Ada liputan kriminalitas segala macam. Nah, tantangan yang paling berat itu adalah bagaimana kita harus berbicara dengan keluarga korban. Kita harus dapat informasi. Dilema moral ya. Kita harus dapat informasi. Misalnya korban pembunuhan gitu misalnya, atau korban kecelakaan gitu ya. Kecelakaan yang terbesar mungkin ya yang
yang cukup mendapat perhatian publik yang pernah saya liput itu, kalau masih ingat tahun 2010 atau 2011 ya, ada pesawat Sukhoi yang nabrak Gunung Salak. Iya, iya. Ya. Ya itu kan kita harus ngobrol sama keluarga korban, tapi bagaimana jangan sampai membuat mereka itu menjadi korban berkali-kali gitu karena pertanyaan itu. Oh, oke. Di satu sisi kita kan juga harus dapat informasi. Nah, itu tantangan yang sulit tuh. Bagaimana kita berusaha untuk berempati dengan orang dan dan dapatkan informasi gitu, tapi tetap menjaga perasaan mereka, dan itu nggak gampang itu. Iya. Itu salah satu tantangan yang besar. Karena kan ada beberapa orang juga yang mungkin cara nanyanya menyakiti hati mereka dengan nanya kayak bagaimana perasaannya. Udah jelas kita udah bersedih kan. bersedih gitu ya. Tapi kita bagaimana cari angle-nya juga ya Dan dari bertanya dan cerita mereka. approach-nya juga sih, dan Approach itu mereka, butuh proses yang cukup panjang sih untuk bisa seperti itu. Dan tantangannya ya pasti bergeser seiring dengan waktu ya. Kalau sekarang tentu tantangannya soal disinformasi gitu-gitu ya, bagaimana menghadapi masyarakat yang terbelah gitu. Itu juga nggak mudah sih. Tapi yang dari dulu ya berproses selalu seperti itu, tapi bagaimana tantangan itu ada dan kita mencoba untuk mencari jalan mengatasi tantangan itu sih. Kan tantangan itu pasti akan selalu ada, bergantung dengan zamannya. Setiap zaman ada tantangannya gitu. Dan kalau 17 tahun ya berarti kan ada era di mana ruang digital itu baru mulai penetrasinya kencang di masyarakat, dan sekarang yang sudah sangat tinggi penetrasinya, tentu tantangannya juga akan berbeda gitu. Jadi perjalanan yang ini juga ya. Panjangnya dari fase ke fasenya pasti selalu ada tantangannya juga. Itu juga kali ya yang nggak bikin, ya mungkin bosan ada, tapi tetap berada di sana karena pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda itu. Ya tantangan itu kan akan memancing reaksi kita kan. Dan bagaimana kita merespon tantangan itu yang nanti akan membentuk karakter kita juga gitu. Nah, kalau tadi kan sempat ngeliput yang sosok juga, Metropolitan, dasnya udah pindah-pindah juga nih. Kalau di Harian Kompas emang kayak gitu ya berarti? Iya, kadang-kadang di rolling. Ada juga sih yang dari awal sampai, tapi sedikit sih jumlahnya yang selalu di des yang sama gitu. Karena biar ada pengalaman juga ya, berbeda-beda. Nah, sekarang di politik sudah dari 2015. Dari yang jadi jurnalis, kemudian jadi wakil editor, jadi kepala kepala des di politik. Apalagi di tahun yang sudah mendekati tahun politik gitu ya. Pengalaman jadi leader di das politik di ranah jurnalisme itu seperti apa sih kalau dari Mas Anton sendiri? Saya kok merasa bukan leader, saya lebih merasa seperti orkestrator lah. Orkestrator. Karena teman-teman saya itu bagi saya adalah pemimpin juga gitu. Karena mereka memimpin dirinya sendiri. Karena wartawan itu tuh mereka punya independensi yang tinggi ya. Jadi tidak harus selalu kamu kesini enggak. Tapi mereka punya independensi. Mereka mau ngapain gitu misalnya. Dan kadang-kadang mereka lebih tahu daripada editor gitu. Karena mereka intens berinteraksi dengan narasumber segala macam gitu. Nah jadi ya harus banyak komunikasi gitu. Tantangannya ya mengorkestrasi teman-teman yang punya kapabilitas bagus-bagus gitu. Dan bagaimana supaya yang bagus-bagus itu jadi lebih bagus lagi. Jadi nggak boleh juga menunjukkan keakuan, aku nih editor gitu. Loh. Nggak bisa. Harus lebih pintar atau apa kan nggak juga gitu. Jadi harus banyak nanya juga. Kadang-kadang saya nanya juga, kamu mau ngapain besok gitu misalnya. Oh ada gini-gini. Ya paling kalau misalnya kita ada gagasan ya, oh gitu. Kalau misalnya begini bagaimana? Kalau misalnya kamu cari lagi yang ini bagaimana gitu. Jadi lebih kayak diskusi dialog dan interaksi ya, lebih ke dialog dan interaksi. Jadi nggak bisa yang modelnya top down gitu, nggak bisa. Lebih banyak komunikasi gitu. Tantangannya ya karena mereka juga orang-orang yang kapabilitasnya tinggi dan punya independensi yang, dan juga ego juga ya. Ego juga. Dan saking independennya itu loh. Ada ego dan itu harus di manage gitu. Dan karena kalau enggak ritme timnya jadi nggak bagus gitu. Banyak kepala, banyak dan value masing-masing. Banyak value-nya, tapi tetap sih grand value-nya kan sama ya. Karena kan ada value organisasi yang kalau mereka lama di sini dan nyaman di sini, internalisasinya ada kan, itu yang menyatukan gitu. Tapi masing-masing dari mereka
punya value operasional yang mungkin agak berbeda, menerjemahkannya untuk mencapai itu jalannya ke kiri, ke kanan, ke sana gitu. Tapi tujuannya sama. Nah, itu yang perlu di manage dengan hati-hati, nggak boleh terlalu kenceng, juga nggak boleh terlalu loose. Ya. Intinya juga bagaimana caranya menyamakan value perusahaan dengan masing-masing dari mereka. Iya. Ngomongin ritme tim tadi nih Mas ya. Iya. Sebagai seorang jurnalis kan pasti ada tanggung jawab dan juga ada nilai moral lah yang tadi udah diomongin juga. Sebenarnya kalau sebagai jurnalis tuh dalam tim ya, Mas Anton sebagai kepala des ngeliatnya tuh traits apa sih yang harus dipunyai sama anggota tim, Mas? Keterbukaan dan mau mendengar dan mau menerima pendapat orang lain sih. Oke. Ya karena itu kita punya ego ya. Nah kadang-kadang kalau kita terlalu berpegang pada ego gitu, kita jadi nggak mau dengar orang lain, dan itu bisa bahaya untuk seorang wartawan gitu, karena kita harus terbuka untuk melihat berbagai informasi dan melihat sebuah fenomena itu. Kita harus terbuka dengan berbagai informasi itu, nggak boleh pakai kacamata kuda gitu. Nah keterbukaan untuk mendengar orang lain, nah itu menjadi sangat penting, dan transparan juga gitu untuk menjelaskan bisnis proses kita mendapatkan informasi itu seperti apa. Tentu dengan ada perkecualian-perkecualian. Misalnya kalau kita melakukan covered gitu ya untuk dapatkan informasi yang impactnya besar untuk publik, tetapi kita harus merahasiakan sumbernya, ya tentu kita bisa rahasiakan. Tapi pada skala tertentu ya kita harus terbuka untuk menjelaskan proses itu gitu. Tapi terbuka dalam proses dan terbuka untuk mendengarkan masukan gitu. Terbuka untuk proses dan terbuka untuk mendengarkan. Kalau misalkan nih Mas, ada anggota tim yang mungkin memiliki ego yang tinggi gitu. Biasanya kalau dari Mas Anton sendiri tuh apa sih yang akan dilakuin? Ya itu macam-macam. Ada yang misalnya ini praktis ya. Ada yang misalnya egonya tinggi, mungkin penugasannya nggak di grup, tapi akan japri. Untuk apa namanya, atau mengingatkan juga, mengingatkan. Ada yang misalnya suka diingatkan langsung gitu, dia menerima. Ada yang harus muter dikit gitu. Jadi memang ya harus memahami karakter anggota timnya itu yang beda-beda banget. Kadang-kadang bisa beda-beda banget gitu. Ya itu tantangannya sih memang. Karena pasti setiap orang juga punya cara sendiri-sendiri gimana mereka mau dipahamin juga ya Mas ya. Oke. Nah, kalau misalnya kan di jurnalis kan pasti ada generasi-generasi jurnalis baru juga gitu ya. Ada pemain lama sama pemain baru lah. Nah, bagaimana untuk mungkin ya ada tipe karakter orang yang mungkin sungkan karena dia masih junior. Respect banget lah sama yang udah senior, jadi kayak lebih apa ya istilahnya, takut mungkin mengungkapkan pendapat atau ide mereka. Tapi kalau Mas Anton sendiri, terlebih di Desk Politik di Harian Kompas, itu seperti apa sih mendorong generasi-generasi ini untuk juga berani mengutarakan pendapat mereka gitu, lebih komunikatif juga dalam misalnya entah rapat redaksi kah atau dalam diskusi gitu. Ya ada satu momen, kita kan selalu ada rapat mingguan lah ya di Desk gitu. Ada momen gibah yang memungkinkan orang itu untuk, walaupun generasinya itu agak jomplang, ada yang generasi X, ada yang generasi Y gitu ya. Ya tapi kalau udah ngegibah tuh pada dasarnya semua orang tuh suka ngegosip gitu. Jadi kadang-kadang di rapat itu ada momen yang kita tuh nggak ngomongin kita mau ngapain, tapi ada cerita apa gitu. Dan awalnya tuh kita pasti akan sambil makan dulu, ini gimana nih, ya bercanda. Terus akan ada momen ini ada background apa gitu. Dan di background apa itu akan gantian cerita gitu. Yang postnya di X, dia akan cerita di X itu lagi ada background gini-gini loh, si ini ternyata begini. Nah kadang-kadang itu nggak bisa muncul di ranah publik gitu, karena ada informasi yang background, ada off the record. Nah disitulah kita berbagi gitu. Jadi mau dia generasi yang cukup senior, mau yang muda, karena mereka punya spesialisasi di bit tertentu, mereka tentu akan lebih paham isu di bit itu gitu. Nah mereka bisa saling berbagi gitu. Jadi akhirnya semuanya bisa cerita gitu, dan nggak ada yang bilang informasi lu salah gitu nggak. Tapi gue denger gini gitu. Jadi mereka juga jadi nggak sungkan untuk bercerita gitu. Jadi momen gibah itu kadang-kadang penting. Momen gibah yang menyatukan. Dan kadang-kadang kita keluar bareng, makan bareng juga gitu. Jadi hanya ya untuk bonding juga gitu. Jadi hambatan-hambatan generasi gitu, ya pasti ada ya. Tapi setidaknya sedikit dikikis lah gitu dengan kebersamaan. Keterbukaan, kebersamaan itu ya.
Oke. Tapi kalau misalnya dari pengamatan Mas Anton sendiri gitu ya, tiap generasi tuh ada kekuatan masing-masingnya nggak sih? Apakah yang generasi muda ini lebih misalnya lebih data driven atau segala macam? Kalau karakternya seperti apa? Kalau soal data driven tuh tergantung minat sih ya. Tergantung minat ya. Saya generasi X akhir tapi saya suka tuh dengan jurnalisme data gitu. Tapi ada juga yang generasi Y yang Pak Baliut gitu, riweh gitu ya. Jadi ya tergantung sih. Tapi memang ada ciri-ciri khas ya gitu. Mereka misalnya yang kalau generasi saya gitu ya, kita tuh di-push banget gitu. Jadi endurance-nya cukup tinggi lah. Oke. Dengan menghadapi berbagai tantangan itu. Tapi generasi yang sekarang tuh kayaknya nggak bisa terlalu di-push ya. Mereka perlu lebih banyak diajak komunikasi, lebih banyak didorong, dan lebih banyak didengar gitu. Menuju desa Sawala. Apa ya maksudnya? Jangan harap bisa lari. Kamu itu masih terlalu lemah untukku. Terima ini. Kamu siap menjelajahi dunia monster yang penuh petualangan? Allah akan mengungkap rahasia dunia monster yang penuh misteri. Dengarkan petualangan Allah dan dunia monster di podcast Dongeng Pilihan Orang Tua. Nah, ngomongin komunikasi dan diskusi pasti dari setiap anggota ada perbedaan pendapat ya Mas, entah dari idealismenya atau visinya. Biasanya tuh Mas Anton sebagai kepala des gitu, gimana sih menyatukan pendapat-pendapat kalau misalkan dari setiap anggotanya tuh ada perbedaan itu? Ya Ego saya ya? kayak tadi kan saya lebih bilang saya kayak orkestrator gitu ya. Jadi kalau rapat tuh kayak ya saya akan dengar ini gimana, pandangan ini gimana, teman-teman itu gimana gitu ya. Dan setiap kadang-kadang ada tugas yang harus dijalankan, itu kadang-kadang teman nanya, ngapain menjalankan itu, kenapa melakukan itu gitu, apa dampaknya dan kenapa harus kita yang melakukan gitu. Nah itu tuh harus dibahas juga di situ tuh. Jadi nggak bisa lu kesini, dia akan ngomong kadang-kadang tuh ini kenapa harus begini, kenapa saya yang handle ini gitu. Jadi berkomunikasi, beda pandangan ya. Kadang-kadang debatnya bisa sampai kenceng gitu, tapi karena pada dasarnya value besarnya sama gitu ya. Nah ya kita tinggal mencari titik temunya itu aja gitu. Orang kan punya jalan yang berbeda-beda gitu. Tujuannya sama, mau ke Palmerah. Dari Sarinah gitu ya. Ada yang mau naik KRL, dia pergi dulu ke Tanah Abang, terus dia turun di stasiun Palmerah, dia jalan kaki. Ada yang ribet, naik Gojek aja. Ada juga kan yang seperti itu. Jadi tapi tujuannya sama gitu. Tinggal caranya, tinggal dikomunikasiin aja. Kalau gini gimana? Cari ketemu. Kalau kamu mau naik kereta, ya udah deh kamu dari Sarinahnya kamu naik Gojek sampai ke Tanah Abang gitu. Gak perlu kamu jalan kaki ke stasiun Tanah Abang. Terus karena mau naik kereta ya udah kamu turun di Palmerah baru jalan gitu. Jadi tinggal dicari titik temunya aja. Ngobrol dan komunikasi itu menjadi penting gitu. Dan trust-nya menjadi sangat penting. Kita punya trust satu sama lain gitu. Nah itu terbangun dari mana? Dari tadi kebersamaan. Ngobrol, itu gibah tadi, gosip, itu yang bikin bonding itu juga. Dan keterbukaan. Cerita, gue ketemu sama si ini nih. Kenapa lu ketemu ini? Gini. Jadi saling tahu satu sama lain gitu. Komunikasi dan keterbukaan karena pada akhirnya kan setiap orang juga punya goals dan tujuan yang sama ya. Gimana cara mencapainya aja itu yang beda. Oke, nah dari tadi kan lebih ke timnya, sekarang lebih ke tantangan di industri jurnalistiknya sendiri, terlebih di das politik ya. Apalagi sekarang udah mau masuk, udah di tahun politik, era tahun politik gitu ya, banyak informasi yang simpang siur karena kan sekarang digitalisasi, akses informasi, bukan banyak lagi, kayak udah kewalahan juga kita kan sebagai jurnalis dengan perkembangan teknologi ini di era post truth ya kalau orang-orang sekarang bilangnya. Gimana sih akhirnya tim Mas Anton juga mengkurasi lagi berita atau informasi yang tadi gibah-gibah itu belum gibahnya dari teknologi informasi dan hoax dan lain sebagainya itu gimana sih untuk menemukan sesuatu yang memang layak untuk disajikan ke publik gitu. Yang paling awal ya tentu kita tahu bahwa tantangannya itu sendiri tuh kayak gimana. Kita tahu bahwa ada tantangan, informasinya itu banyak. Tapi kadang informasinya itu istilahnya nggak A1 lah ya gitu ya. A1 itu ya berarti sahih gitu, benar-benar terpercaya gitu.
Nah, jadi jangan taken the information by granted gitu. Yaitu prinsip dasar jurnalisme sih. Kita balik aja ke prinsip dasar jurnalisme ya. Cek, recheck, and recheck, and recheck, dan recheck lagi gitu. Jadi jangan cepat percaya, ya harus selalu cross check gitu, dan kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Fungsi kontrol satu sama lain gitu. Karena kita tahu pertaruhannya besar gitu. Kita sedang menghadapi turbulensi digital. Benar. Kita kalau pada nonton Aquaman nggak? Ya. Ya, kan dia bilang kan kalau kamu berantemlah di elemenmu katanya. Iya. Kalau kamu tuh elemennya darat, ya kamu berantemnya di darat, jangan di air gitu. Nah, sementara kita ini yang elemennya itu adalah elemen platformnya cetak, kita harus sekarang bermigrasi ke elemen digital gitu. Ini adalah ruang baru yang ruang pertarungan kita tuh bukan di situ awalnya, tapi kita ingin mencoba masuk ke sana supaya audiens kita lebih lebar. Iya. Nah, modal yang kita punya itu adalah brand Kompas tuh orang percaya gitu. Kredibel. Trust dan kredibilitas. Sekali kita membuat kesalahan, kita menganggap disinformasi itu adalah fakta, dan itu kita sampaikan, trust itu akan tergerus. Dan itu kita harus, ya itu yang kita saling ngobrol dan saling paham, dan itu juga selalu diingatkan gitu. Bahwa penting kita mengejar sesuatu isu yang sedang viral gitu ya, riding the wave lah istilahnya, karena ya itu tadi, ini bukan elemen asal kita gitu. Kita lahir di darat dan sekarang kita harus bertarung di lautan. Kalau ngambil istilahnya sih Aquaman gitu ya. Ya kita harus pegang apa yang menjadi value dan menjadi added value kita gitu. Trust dari masyarakat. Sekali kita nggak cross check, mau main gampang gitu ya, ya udah bisa runtuh kredibilitasnya. Makanya harus jadi medium yang baik lah ya dengan cross check itu untuk menyampaikan. Kembali ke dasar. Kembali ke dasarnya juga prinsip-prinsip jurnalisme pada dasarnya. Betul, masih ingat kan? Pasti ingat nggak? Kebetulan masih ingat pasti. Tapi ya itu ya memang tantangannya memang harus dihadapi dengan cross check itu sendiri. Sekarang aku mau ngomongin terkait peran Mas Anton sebagai leader nih. Orkestra tadi. Iya, orkestrator. Sebagai orkestrator, ada nggak sih Mas sebenarnya tuh value yang Mas Anton pegang supaya dari setiap anggota tim itu terus bertumbuh. Dari Mas Antonnya juga sebagai orkestrator juga bisa ngasih value ke mereka seperti itu. Terus belajar sih. Dan saya sangat beruntung. Saya juga dulu ada di posisi di mana atasan saya tuh sangat support ketika kita ingin terus belajar gitu. Ketika orang menjalani pekerjaan terus-menerus secara lama gitu, itu kan ada titik jenuh, dan saya juga mengalami titik jenuh itu. Di tahun ke-7 ke-8 gitu ya, saya jenuh gitu, kok saya merasa saya gini-gini aja melakukan hal yang rutin gitu. Saya ingin lanjut sekolah gitu. Kemudian saya apply beasiswa dan kebetulan dapat beasiswa ke Swedia waktu itu tahun 2013. Terus saya bilang ke editor saya, Mas Banu udah meninggal, almarhum Mas Banu. Nah Mas Banu tuh saya bilang, Mas Banu, saya mau ngomong nih, kenapa? Kamu mau resign katanya. Dia bercanda gitu kan, bercanda gitu. Langsung tembak. Iya Mas, belum kaget dia kan. Kaget. Terus ya udah kita makan deh. Dia jadi diajak makan sama dia di Plaza Senayan, di traktir sama Mas Banu gitu kan. Kenapa kenapa gitu? Oh, dapat beasiswa gini. Tapi kamu masih mau kerja di Kompas kan? Masih dong Mas. Tapi kan nggak mungkin. Nggak bisa. Dapat kesempatan untuk 2 tahun cuti. Itu gampang, nanti aku yang ngomong, dia bilang gitu. Dan betul, dia memperjuangkan anak buahnya ini ke pimpinan gitu, dan pimpinan bisa menerima alasannya dia gitu. Akhirnya saya diberilah kesempatan untuk cuti dalam tanggungan perusahaan. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Wow. Jadi saya dapat beasiswa dan remunerasi saya sebagian masih dibayarkan gitu. Jadi saya bisa membawa keluarga juga untuk selama saya menempuh studi di sana. Paling tidak setahun terakhir dari 2 tahun masa studi itu. Jadi saya mendapatkan contoh pimpinan yang ngerti dan paham bahwa ada titik di mana wartawan itu juga ingin berkembang, dan jalan untuk berkembang itu macam-macam gitu. Ada yang mungkin cukup dengan ambil short course gitu, tapi ada juga yang mungkin merasa kayaknya saya butuh jeda untuk ngambil studi yang lebih panjang gitu. Nah saya merasa bersyukur sekali
mendapat support dari atasan yang seperti itu. Karena saya dapat contoh yang baik, itulah yang saya terapkan ketika saya misalnya dalam posisi menjadi orkestrator untuk teman-teman yang ada di desk itu. Ya saya bilang, udah kamu cari fellowship aja, kamu sekolah, tapi ya tinggal ngomong ke kantor gitu kan, tinggal komunikasi kebutuhan kantor apa, keinginan kamu apa, tinggal cari titik temunya seperti apa gitu. Jadi ya mereka pasti punya cara berkembang yang berbeda-beda gitu, dan itu yang perlu disupport. Ada yang misalnya dia butuh waktu untuk di antara kesibukannya dia ingin menulis buku, ya silakan gitu. Tapi asalkan dia bisa membagi waktunya dengan baik, dia bisa menulis buku, menunjukkan eksistensinya. Di sisi lain pekerjaannya nggak terbengkalai gitu. Nah Balik itu lagi tanggung jawab mereka tanggung jawab juga juga. ya. Oke. Jadi terus belajar, terus kita juga sebagai leader bisa mendorong mereka. Ya support sebagai mereka, enabler ya. jalan untuk mereka berkembang tuh mereka pasti tahu gitu. Mereka mau kemana. Ya kadang kita mendorong dan memfasilitasi. Iya. Baik lagi kepada pemimpinnya juga pasti akan support kalau misalkan mereka juga udah tahu mau apa yang mau dilakukan gitu ya. Dan karena saya dapat contoh baik dan itu saya terapkan, ya mudah-mudahan ketika misalnya nanti teman-teman suatu saat kemudian juga menjadi orkestrator teman yang lain, ya mereka juga akan melakukan hal yang sama gitu. Karena mendapat contoh, bahwa ternyata ini dia support gitu misalnya. Baik lagi kan, leader itu katanya lead by example gitu. Lead by example. Tapi beruntungnya juga Mas Anton dapat contohnya mentor dapat juga mentor, yang contohnya seperti yang itu. contoh yang baik juga, sehingga ketika itu Mas Anton sekarang jadi leader pun terus mengencourage teman-teman yang ada di tim buat cari hal yang baru gitu ya. Biar nggak stuck dan nggak bosen juga, biar dapat ilmu yang baru juga. Oke, nah kalau dari Mas Anton sebenarnya untuk profesi jurnalis sekarang gitu ya, balik lagi kita ngomongin yang soal teknologi juga, bagaimana sih mendorong tim memang percaya bahwa profesi ini ya tetap harus stay relevan juga gitu ya. Memang kalau kata orang jurnalis harus netral, tapi ada yang bilang juga jurnalis ya harus berpihaknya ke masyarakat, ke kepentingan banyak. Nah kalau dari Mas Anton gimana? Ya untuk stay relevan ya pasti kita harus ngobrol sama audiensnya gitu. Mereka tuh kebutuhannya apa gitu. Kayak misalnya ini pengalaman di Desk Politik ya. Kita kan menghadapi tahun politik gitu. Dan elemennya elemen baru gitu kan. Kita berkontestasi dan Kompas sedang berusaha bermigrasi ke dalam platform digital berbayar gitu. Subscription. Model bisnis subscription. Sementara lawannya adalah bukan lawan, teman-temannya itu adalah yang free site gitu. Yang gratis, informasi gratis, dan masyarakat terbiasa untuk informasi gratis. Terus pertanyaan kan, apa yang membuat kamu, konten apa yang kamu berikan, yang membuat kami, audiens nih, mau untuk membayar untuk informasi itu gitu. Jadi kemarin teman-teman tuh ada 5 orang ya, teman-teman reporter gitu. Mereka ketemu dengan orang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang memang hanya pelanggan cetak, ada yang pelanggan cetak dan juga Kompas ID, ada yang belum jadi pelanggan juga gitu. Ya mereka nanya gitu, bagaimana sih pendapat kamu soal konten politik dan pemilunya Kompas? Selain itu, apa yang kamu temukan di sini, nggak ditemukan di tempat lain, dan apa yang menurutmu bisa membuat kamu mau langganan konten kayak apa gitu? Kamu butuh konten tuh kayak apa gitu? Jadi mereka ngobrol gitu. Ada yang didatengin, ada yang by phone gitu. Latar belakang macam-macam. Ada yang aktivis, ada yang akademisi, ada yang politisi juga, kemudian ada pengusaha juga, kemudian ada penyelenggara pemilu gitu ya. Ya dari situ teman-teman kan dapat informasi, ternyata nih kita nilai plusnya ini. Kekuatan kita tuh A, B, C, D gitu ya. Tetapi yang kurang itu adalah C, D, dan E gitu. Nah itu yang kita coba formulasikan, mereka butuh ini. Nah kemudian kita ngobrol lagi tuh di rapat desk itu ya. Nih apa nih yang bisa kita wujudkan supaya mereka ekspektasinya terpenuhi. Itu satu. Yang lainnya, ya saya kasih contoh juga gitu. Kadang-kadang, nah saya kan masih suka belajar dari YouTube, kadang-kadang dari online course gitu ya. Karena saya suka jurnalisme data gitu ya, saya belajar programming R gitu misalnya. Terus visualisasi data pakai Tableau gitu ya. Ya udah, saya kadang-kadang saya bikin aja gitu. Saya bikin, ya teman-teman lihat juga, ternyata dia mau nih ngoprek-ngoprek data gitu dan mau belajar, dan kemudian ada hasilnya juga yang bisa menjadi produk jurnalistik gitu. Jadi ya di satu sisi mendorong untuk mengenal keinginan audiens supaya tetap relevan. Di sisi lain juga kita juga
Terus belajar beradaptasi dan kira-kira kebutuhan dan perkembangan tools yang ada untuk kita melakukan kerja jurnalistik lebih advance itu seperti apa gitu. Dan ya itulah ya keinginan untuk mau belajar dan gak stay kayak ya cara-cara lama. Iya, karena kalau kita hanya berpatokan pada cara lama, nanti kita dianggap dinosaurus. Purba. Video purba. Oke. Oke. Punah kita nanti. Punah nanti lama-lama tergerus. Jadi fosil. Benar. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Mas dari obrolan kita yang panjang. Dari proses panjangnya Mas Anton selama 17 tahun berkarir, udah nyobain des ini, des itu, sampai sekarang jadi kepala des. Boleh dikasih tahu nih Mas tipsnya gimana sih Mas Anton nih bisa tetap termotivasi melewati fase-fase yang tadi juga sempat dibilang ada bosennya gitu. Iya, kalau capek ya istirahat dulu gitu. Oke. Jadi lebih ke mendengarkan diri sendiri gitu. Ya pasti akan ada siklusnya di mana kita ngerasa kok monoton gitu. Kok yang dilakukan bangun pagi, ngerjain ini, terus melakukan ini, terus selesai begini, kemudian ritmenya berulang lagi gitu. Nah ini terutama mungkin terasa kalau kita punya pos yang sama selama bertahun-tahun gitu. Nah itu membuat kita ngerasa tidak berkembang mungkin ya. Tidak menemukan hal yang baru misalnya, dan itu berbahaya tuh. Itu berbahaya. Ya kalau kayak gitu ya mungkin ya berhenti sejenak gitu, ambil cuti, pergi kemana gitu misalnya, lakukan hobinya apa gitu. Dan kalau saya karena saya suka belajar, ya saya belajar dulu. Oke. Bisa sambil tetap kerja atau saya biasanya cari fellowship kemana gitu, untuk ya refresh, penyegaran untuk keluar dari rutinitas plus dapat sesuatu yang baru gitu. Dan saya beruntung juga diberikan kesempatan oleh kantor untuk ya mengikuti itu. Ketika dapat fellowship ya sudah silakan gitu. Tentu juga tetap ada kontribusinya ke kantor gitu, balik ke kantor, apakah sharing ke teman-teman atau itu dalam produk jurnalistik gitu. Dan kemudian juga bahkan kuliah gitu. Ya itu adalah bagian dari kita untuk terus termotivasi dan lepas dari kejenuhan dan rutinitas itu. Jadi tahu kapan berhenti dan coba cari hal yang baru ya. Oke. Balik lagi ya, emang harus menanamkan diri untuk kayak mau belajar hal yang baru juga gitu ya. Mau cari tahu hal-hal yang baru. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak Sama-sama. Mas Anton untuk ceritanya, Sama-sama. pengalamannya juga yang mungkin bagi sobat medio yang sekarang mau menempuh karir jurnalistik, kayak punya value yang sama juga ya untuk memberitakan yang apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat ya saat ini gitu. Kalian ada concern di sana ya, belajarlah dari pengalaman dan terus belajar. Semuanya kalau capek berhenti. Capek berhenti dulu, cari sesuatu baru yang mungkin memacu minat kalian lagi kembali nanti. Kalau begitu sampai di sini dulu episode kita obsesif kali ini, dan jangan lupa untuk sobat media semuanya follow dan subscribe podcast obsesif di Tip-Tip, di Spotify, ada di Noise juga. Untuk insight-insight menarik para leader dari berbagai industri lainnya. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Bye. Semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih.